Selamat pagi dan salam sejahtera. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya ibadah minggu pagi ini membawa berkat bagi hidup dan kehidupan kita. Pelan firman dalam ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Penatua Nyonya Ratna Herlinda Sianipar. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Umat Tuhan, setiap manusia pasti membutuhkan makanan jasmani. Karena makanan jasmani adalah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi manusia. Tetapi sebagai manusia, terkadang kita lupa akan kebutuhan makanan rohani kita manusia. Karena pada dasarnya sebagai manusia kita membutuhkan makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani untuk menguatkan tubuh kita agar tetap sehat secara jasmani, dan makanan rohani untuk menguatkan keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan agar kita tetap berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah kita berdiri untuk menyanyikan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian. Kita habiskan ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
ibadah pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber iman kami mengakui sebagai manusia, kami terbatas oleh dosa-dosa. Seringkali kami sadar atau tidak sadar, kami menyakiti hati sesama kami dan menyakiti hati-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Karena itu kami mohon, ampunilah kami dan sadarkanlah kami, agar kami dapat selalu berjalan pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakukan dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, sekarang kita akan membaca amanat hidup baru yang terdapat dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11 yang kita baca bergilir ganti. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah, Sang Empunya hidup dan kehidupan kami. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Allah, supaya kami dimampukan mengerti apa yang kami baca dan renungkan, dan berilah kami kekuatan dan kuasa untuk dapat melakukannya dalam pertolongan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, supaya apa yang kami renungkan boleh menjadi apa yang kami lakukan setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu ke-11 sesudah Pentakosta terdapat dalam Injil Yohanes 6 ayat 25 hingga yang ke-35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga yang ke-35. Kita akan membaca secara bergilir ganti. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan memeterainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang diberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Pangan merupakan kebutuhan pokok, dan sebagai manusia kita
membutuhkan untuk bertahan hidup. Di dalam budaya yang berlimpah dengan pilihan makanan, roti tidak lagi menjadi unsur penting dari menu makanan. Karena berbagai alasan, ada sebagian orang yang memilih untuk tidak mengkonsumsi roti. Namun di abad pertama, roti dipandang sebagai bahan makanan pokok yang sangat penting. Makan tanpa roti adalah sesuatu yang tidak lazim kala itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia. Ketika Ia melihat orang banyak yang sedang lapar, Ia memberi mereka makan. Kalau kita melihat kembali Yohanes pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum ibu dan anak-anak. Apa cukup dengan 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan oleh seorang anak? Jawabnya cukup, malah lebih dari cukup. Ayat 13 mengatakan bahwa ada sisa 12 bakul. Satu mujizat telah terjadi. Dari sikap orang-orang yang mencarinya, Yesus memberikan solusi atas pikiran mereka yang keliru, yaitu supaya mereka mencari roti kehidupan yang terkandung di dalamnya kekekalan, tidak lapar dan tidak haus lagi. Roti hidup itu datangnya dari sorga, sebagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun. Gambaran akan hal ini sangat jelas terlihat dari pikiran umat Israel ketika Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh kepada mereka. Pikiran mereka yang duniawi condong pada sungut-sungut dengan tidak memandang masa depan. Sebab bagaimana mungkin mereka masih berpikir tentang kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bahwa di Mesir mereka dapat merasakan hal demikian. Mereka sedang menyatakan tentang makanan yang sesungguhnya tidak berguna bagi hidup mereka. Sebab mereka bisa saja kenyang dengan makanan enak di tanah Mesir, tetapi sama sekali tidak akan berguna untuk masa depan mereka, sebab mereka akan tetap menjadi budak. Tetapi Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir supaya mereka dapat menjadi orang-orang yang merdeka dan berdaulat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan fisik saja. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak ada yang dapat mempertahankan kehidupan secara daging. Namun Yesus menyadarkan kita untuk memperhatikan kehidupan jauh ke depan, bahwa ada hidup yang abadi dan itu hanya dapat dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Yang mau kita cari bukanlah rotinya, tetapi sumber dari roti itu berasal. Permasalahannya adalah siapa yang menjadi sumber hidup kita. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus sebagai roti kehidupan tidak asal hidup, tidak asal makan,
tetapi memiliki visi yang jauh ke depan, bahwa kita akan bersama-sama dengan sumber kehidupan itu selamanya. Maka motivasi kita harus jelas. Kita bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan perut. Namun Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Konsep kerja orang Kristen jauh lebih sekedar memenuhi kebutuhan fisik. Tetapi Tuhan mau kita bekerja atas dasar iman kepada Tuhan yang memberikan kebutuhan kehidupan kita. Tujuan kehidupan yang sesungguhnya bukan mencari hidup yang akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Manusia yang sesungguhnya perlu makan untuk hidup, tetapi ia tidak hidup untuk makan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang banyak tertarik pada roti, tetapi gagal melihat sang pemberi roti tersebut. Inilah yang sering kali menjadi kegagalan manusia, mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkat. Masalah inilah yang menjadi awal bagi Tuhan Yesus Kristus untuk membicarakan tentang roti hidup. Sehingga kita harus menyadari bahwa sesungguhnya roti adalah tanda ketergantungan manusia kepada Allah. Sebab segala sesuatunya adalah berasal dari Dia. Namun Tuhan Yesus menyatakan pada kita bahwa ada yang lebih penting untuk kita miliki selain dari roti yang mengenyangkan itu, yaitu roti hidup. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tentunya membuat kita kenyang, namun tidaklah bertahan lama. Sebab setelahnya kita akan kembali merasa lapar. Tidak demikian dengan roti hidup yang dapat mengenyangkan dan melegakan kita sampai selama-lamanya. Pada ayat yang ke-35 dikatakan, akulah roti hidup. Pernyataan itu sangat mengenai mereka. Mereka datang untuk mencari roti, tetapi roti itu hanya dapat mengenyangkan sesaat. Ia datang untuk memberi roti hidup, sehingga mereka mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan roti hidup? Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup itu adalah diri Yesus Kristus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di Golgota untuk keselamatan dunia. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Bagaimana cara menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepadanya. Roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan, tetapi dengan iman. Dan roti hidup itu telah datang ke dunia, memberikan kepuasan dan kelegaan kepada setiap orang yang mau mengikuti dan percaya kepadanya.
Banyak orang yang saat ini masih belum menerima Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu. Inilah tantangan bagi kita semua. Bagaimana gereja mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama Sang Roti Hidup di tengah-tengah berbagai persoalan sehari-hari yang sangat nyata. Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia yang cenderung menolaknya. Bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah masyarakat yang menderita dan kelaparan. Yesus Kristus adalah roti hidup. Marilah kita menerimanya. Marilah kita membagikannya. Dan marilah kita memberitakannya. Ia, Sang Empunya hidup, Sang Roti hidup, telah mengerjakan bagiannya. Maka marilah kita mengerjakan bagian kita sekarang. Amin. Marilah umat Tuhan kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dan mengingat kata Alkitab dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam ibadah minggu pagi ini, disiapkan kotak syukur, penggalangan dana, penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan dari warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, bait 1, 2, dan 3. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami telah memuji nama-Mu dan kami juga telah memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah melalui rasa syukur ini kami dapat terus dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menaikkan doa syukur kami, karena kami boleh Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengaminkan, mencari Sang Pemberi roti kehidupan itu, supaya kami tidak akan kelaparan secara rohani. Oleh karenanya Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu dan dimampukan. Tuhan, di pagi yang indah ini, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau bersyukur di tengah-tengah kondisi yang menurut kami sangat mengkhawatirkan. Tetapi kami yakin dan percaya
penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami semuanya, anak-anak-Mu. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Gemindo Diaspora Batam, dengan semua program kerjanya. Berkati para presbiter, para komisi, dan para panitia yang ada di dalamnya. Mampukan kami semuanya Tuhan, bergandengan tangan bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk mewujud nyatakan kerinduan kami semuanya, terlebih menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami sebagai kepala rumah tangga dengan tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati kami sebagai ibu yang juga bekerja dan dengan setia mendampingi suami, menjaga, mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami menjadi orang tua yang boleh menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan berikan kami hikmat yang daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari yang masih usia sekolah, yang ada di Batam maupun yang ada di luar kota karena tanggung jawab studi dan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga senantiasa menuntun mereka, memberkati mereka, kendati mereka jauh dari kami. Berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan terlebih lagi Tuhan dari obat-obat terlarang. Kami juga mau berdoa bagi keluarga yang merindukan buah cinta kasih mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab doa dan kerinduan mereka. Juga doa dan kerinduan kami sebagai saudara di tengah-tengah persekutuan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Bapak Pendeta DH Prastowo dan Ibu Pendeta Hortensia Lumano. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam proses penyembuhan. Bapak dan Ibu Engerhard Surapati, Bapak Elfon Saudale, Ibu Yuni Simarmata Simanjuntak, Anak Teresia, Pendeta Peter Utolsea, dan Ibu Marlina Siregar. Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka, kiranya Engkau terus menjamah akan keberadaan mereka. Anugerahkan kekuatan, anugerahkan kesehatan yang prima ya Tuhan, supaya dengan tubuh dan jiwa yang sehat, mereka senantiasa menaikkan ungkapan syukur hati mereka. Dan berkati juga saudara-saudara yang dengan setia mendampingi mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Anugerahkan kesabaran. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun seminggu ke depan. Tuhan memberkati mereka dalam pertambahan usia. Tuhan juga senantiasa memampukan mereka menaikkan ungkapan syukur hati mereka. Kami juga mau berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa menganugerahkan hikmat bagi fungsionaris Majelis Sinode untuk terus membawa kami Gereja Gemindo menuju kepada terang, menuju keperbaikan. Oleh karenanya Tuhan anugerahkan hikmat dan kesehatan. Kami juga mau berdoa di mana kami Tuhan tempatkan saat ini untuk Kota Batam. Berkati pemerintahan Kota Batam
yang terus berproses menyelesaikan masa darurat saat ini. Biarlah kami masyarakat terus mau bertanggung jawab untuk terus menjaga kesehatan, untuk terus mematuhi setiap hal yang boleh menjadi anjuran pemerintah kami. Berkati BP Batam ya Tuhan, berkati juga Pemko Batam, di mana mereka terus mengupayakan, terus mengusahakan untuk penyelesaian COVID-19 khususnya di Kota Batam. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Tuhan, kami juga sebagai warga negara di negara kami Indonesia, kami mau bersama-sama sehati berdoa untuk Bapak Presiden beserta jajarannya sampai ke tingkat RT. Biarlah Tuhan setiap kebijakannya boleh menjadi berkat bagi kami masyarakat. Dan ajar kami juga sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja khususnya, untuk terus menopang, menatang pemerintah kami di dalam doa dan tindakan nyata. Ini doa kami Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakannya dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta Jemaat Persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam sepekan. Yang pertama, ibadah minggu. Presbiter dan Jemaat Diaspora Batam kembali mengajak jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 secara online. Yang kedua, kegiatan ibadah dalam sepekan dan warta keuangan. Untuk ibadah rumah tangga, ibadah komisi pelayanan dalam seminggu ke depan dilaksanakan di rumah masing-masing melalui Zoom. Untuk warta keuangan dan warta jemaat dalam sepekan akan di-share ke grup WhatsApp masing-masing komisi pelayanan. Terima kasih. Demikian warta jemaat minggu ini, atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersatu dulu. Selesai. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.